Halo, Assalamualaikum. Ya, ini adalah video review sebuah laptop yang sekarang jadi mesin kerja utama saya. Sebuah laptop gaming dari Asus ROG, yaitu Zephyrus G14 GA401 yang sekarang sudah hadir dengan Ryzen 9 5900 dan juga GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Dulu, saya sudah coba versi Ryzen 7 yang masih warnanya putih ya, dan waktu itu sebetulnya saya sudah sangat tertarik. Kebetulan di tahun ini, Asus ROG Indonesia rilis varian yang dapur pacu yang lebih mantap, termasuk RAM-nya yang 16 GB. Gaming laptop banyak disasar oleh videomaker seperti saya karena memang mengincar performanya yang harus diakui masih lebih baik dibandingkan Ultrabook kebanyakan. Namun, ROG G14 ini dari dulu selalu memberikan kesan yang lebih kalem ya dibanding gaming laptop lain. Serius, buat dibawa-bawa pergi pun, laptop ini masih enak banget loh. Beratnya hanya 1,6 kg yang tergolong ringan banget buat ukuran sebuah gaming laptop. Terlebih, dalam paket penjualan disertakan dua adapter sekaligus. Yang pertama, sebuah power brick besar yang emang nyaris segede batu bata dan bisa dipakai waktu diem di rumah aja. Outputnya itu 180 watt. Sementara buat bepergian, kita bisa bawa adapter Type-C 100 watt yang ukurannya sedikit lebih manusiawi. Alasan utama saya memilih gaming laptop ini sebetulnya karena Ultrabook saya sudah mulai ngadat ya. Jadi udah mulai tuh waktu di shutdown dia nggak sampai mati beneran dan sering juga ngehang tiba-tiba pas lagi kerja. Dan juga sudah mulai hadir masalah di antara kami ya. Dia udah mulai nggak percaya sidik jari saya lagi. Maksudnya, entah sejak Windows Update keberapa itu si fingerprint scannernya udah nggak ke-detect lagi ya. Udah saya restore ke factory setting tapi tetap nggak ke-detect juga. Dan iya, saya merasa sangat beruntung memilih memasukkan laptop ini ke dalam perlengkapan tempur saya. Satu-satunya kendala mungkin absennya card reader saja. Meski untuk masalah ini, solusinya sudah ada sejak dulu, yaitu pakai USB hub atau card reader yang sekaligus jadi tempat penyimpanan SD card saya. Jika sedang bekerja menggunakan monitor besar saya menggunakan port HDMI-nya ya. Yang ini sudah support 4K 60Hz. Atau kalau mau pakai port USB Type-C buat display, bisa juga tapi hanya yang di sisi kiri saja. Biasanya saya pakai kabel Type-C to DisplayPort. Tapi di ROG G14 ini saya benar-benar bisa memanfaatkan semua ports yang ada secara maksimal nih. Port USB Type-C 3.2 Gen 2-nya ini saya pakai buat hub yang terhubung ke printer, mechanical keyboard, dan juga kabel data ke smartphone. Displaynya saya pakai HDMI tadi dan input daya saya pakai port DC input dedicated. Jadinya masih sisa satu port USB Type A sama satu port USB Type C yang sama-sama sudah versi 3.2 Gen 1. Jadi kalau sewaktu-waktu butuh buat nyolok gadget aman nih, masih ada dua port tersisa ya dengan tipe yang berbeda. Dan alhamdulillah hit management dari ROG G14 ini bisa banget diandalkan meskipun saat bepergian. Karena Ultrabook saya sebelumnya, kalau dipakai ngedit atau render video, itu wajib hukumnya pakai cooling pad kalau nggak mau kejang-kejang saking panasnya. Jadi kemarin-kemarin saya sempat lagi nginap ya di rumah mertua dan boring banget gitu ya, nggak kerja, nggak ngapain. Saya paksain syuting satu video di sebuah kamar, lalu ngedit di laptop ini hanya beralaskan sofa dan juga ininya ya, slip case-nya. Ini bisa banget dipakai ngedit tanpa panas berlebihan karena heatsinknya mengeluarkan panas ke pinggir ya, walaupun kalau dicoba juga di bagian bawahnya, panasnya kerasa karena memang bagian bawahnya bukan meja lurus yang berbahan keras. Maksudnya bukan bidang datar ya. Dan setelah saya matikan laptop ini, cuma butuh waktu sekitar 5 menit buat nunggu bodinya adem kembali biar bisa dimasukkan ke sleeve case-nya. Dan ternyata saat dipakai bekerja ringan, laptop ini juga tak boros baterai. Browsing dan menulis naskah, dua hal yang paling bisa saya lakukan saat isoman kemarin, bisa dilakukan dengan tenang tanpa harus ingat colokan atau charger terus. Mode performa dan juga speed kipasnya bisa diatur dengan mudah juga. Cukup tekan Fn dan F5 untuk berpindah antara mode silent, default, performance, dan turbo. Selanjutnya, saya merasa keyboard dan touchpad-nya juga bisa diandalkan buat bekerja. Keypad-nya empuk, clicky, dan cukup tactile buat dipakai mengetik naskah. Touchpad-nya meski agak sempit, responnya selalu sesuai dengan yang saya inginkan, termasuk buat horizontal scroll di timeline video editor saya. Sekali lagi, saya sangat bersyukur memilih laptop ini termasuk ketika dibawa isoman kemarin. Ketika saya harus jauh dari monitor 4K saya dan juga mechanical keyboard saya, layar maupun keyboard dari ROG G14 ini terasa nyaman digunakan ya. Dan performanya saat rendering video juga memuaskan banget. Video-video berdurasi panjang di atas 10 menit hingga sekitar 15 atau 17 menit bisa dirender dalam hitungan sekitar 5,5 menit saja.
Video saya kebanyakan kan Full HD 24 fps ya, walaupun ada plusnya karena sekarang juga sudah mulai lebar videonya. Dan kalau video review pendek sekitar 5-8 menit itu bisa saya render dalam kurun waktu 2 menit 45 detik ya, kurang lebih. Jadi cepat banget lah. Dan ya, laptop ini jugalah yang membantu saya ngebut kembali pasca selesai isoman. Tercatat 16 video berhasil saya edit dan render selama 10 hari, benar-benar bisa ngimbangi ritme kerja saya nih laptop. Lalu, apakah saya merasa mengalami downgrade karena Ultrabook saya sebelumnya layarnya 4K? Masalah ketajaman di awal memang terasa turun, karena layar ROG G14 ini Full HD ya, meski sama-sama berdimensi 14 inci. Namun, saya merasa lebih nyaman di Full HD dengan zoom 100% dibandingkan 4K dengan zoom 125% selama ini. Ya, komponen visual yang tampil lebih kecil dulu selalu memaksa punggung saya untuk membungkuk saat video editing. Jadinya pegel, maklum umur ya. Kalau sekarang, kalau memang lagi butuh banget ngedit dengan banyak komponen visual, saya selalu colokkan ke monitor 4K saya. Jadi aman lah ya soal layar ini. Dan ya, karena sering bekerja sambil menggunakan monitor 4K, perkara tidak hadirnya webcam di laptop ini selama ini juga tak jadi soal. Karena sebelumnya pun, saya selalu pakai webcam USB yang saya pasang di atas monitor ya. Dan kalau kamu beli Zephyrus G14 ini, kamu juga akan dapat sebuah webcam Asus ROG punya yang bisa kamu colokkan langsung ke laptop ini. Dan jangan lupa juga bahwa layarnya sudah Pantone validated dengan sRGB 100%, jadi bisa banget buat dipakai bikin konten terutama grafis dan juga video ya. Bukaan laptop ini masih menganut sistem ergolift hinge, jadi untuk air intake yang lebih baik saat layar dibuka. Dan poin penting yang buat saya nyaman adalah tidak ada panas yang kabur ke daerah keyboard maupun palm rest saat saya menggunakan laptop ini meskipun buat pekerjaan berat. Iya, dari tadi nih ada yang gerak-gerak di situ ya. Kita lupa bahas animatrixnya. Ini adalah signature Asus untuk ROG Zephyrus G14 sejak tahun lalu. Di mana animasi lampu RGB ditiadakan dan diganti dengan dot matrix yang bisa menampilkan berbagai animasi dan juga informasi. Mulai dari level baterai, tanggal, visualisasi output suara, animated text hingga virtual pad. Iya, ada peliharaan lucu juga di laptop ini kalau kamu mau. Anyway, keyboardnya punya 4 level brightness ya, dan untuk audionya, laptop ini masih mengandalkan front-firing speaker yang dilengkapi dengan Dolby Atmos. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the only one. Can I be your superhero? Superhero. Fly away. Buat saya sih, speakernya punya power yang sangat cukup, juga suaranya sangat hidup, kiri kanan juga sangat jelas ya. Jadi wide stereonya kerasa, jadi saya tak khawatir meskipun lagi nggak bisa pakai Bluetooth speaker. Dan ya, ini mungkin masalah ya, sesekali Bluetoothnya suka hilang, tak muncul lagi di taskbar, walaupun solusinya mudah sih, tinggal restart saja. Nanti akan saya coba update driver, siapa tahu sudah solve ya permasalahan ini. Lalu, apakah laptop ini worth the price di mana harganya sekitar 33 juta rupiah? Jawabannya tergantung. Kalau dipakai produktif, saya yakin hanya urusan waktu, tinggal menunggu saja sampai semua itu terbayar impas dengan semua hasil karya kamu yang mungkin menghasilkan rezeki yang pas ya buat kamu. Dan kalau buat saya, demi pekerjaan yang lebih lancar tanpa overheat, rendering yang lebih cepat, dan publishing yang lebih intens, why not kan? FYI aja, laptopnya sudah mendukung Wi-Fi 6, jadi sudah sangat siap dipadupadankan dengan jaringan yang lebih optimal itu. Semisal kalau di rumah kamu sudah pakai router Wi-Fi 6 yang sekarang sudah mulai marak masuk Indonesia, walaupun harganya belum murah ya. Dan tak ada kata lain yang lebih pantas buat menutup ulasan ini selain Alhamdulillah. Ya, saya sangat bersyukur dengan pilihan saya kali ini, yang sudah menetapkan hati pada Asus Zephyrus ROG G14 GA401 yang kali ini dibekali dengan Ryzen 9 5900 dan juga GPU Nvidia GeForce RTX 3060 ya. Kamu juga jangan lupa bersyukur. Videonya sampai di sini. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya?